apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini bersama saya Isabella Fauzi. Selama 1 jam ke depan dengan suasana baru dan dengan berita menarik dan seru akan menemani Anda dalam program infotainment kesayangan KIS, kisah seputar selebritis. Mwah! Keputusan Asmiranda sudah bulat untuk membatalkan pernikahannya dengan Jonas Rivanno. Keputusan ini merupakan buntut dari pengakuan kontroversi Jonas Rivanno tentang keyakinan yang dianutnya. Asmiranda punya pertimbangan sendiri mengapa ia lebih memilih membatalkan pernikahannya daripada mengajukan gugatan cerai. Artis cantik berdarah Betawi itu ternyata memilih membatalkan perceraiannya yang baru berusia sebulan lebih itu karena pertimbangan implikasi hukum yang akan didapatnya. Demikian disampaikan Afdal Zikri, pengacara Asmiranda, kepada tim KIS kemarin sore di Jakarta. Pada saat saya bertemu dengan andahnya, saya sampaikan bahwa memang ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan. Satu adalah pembatalan pernikahan, yang kedua adalah juga cerai gitu kan. Tetapi implikasinya adalah berbeda gitu. Namun pada akhirnya disepakati adalah memang pembatalan lah yang harus diajukan dengan pertimbangan satu. Pada prinsipnya adalah perkawinan itu kan kemaslahatan gitu kan. Adanya azas manfaat yang diambil gitu. Namun apabila dari perkawinan tersebut kemudian hari bisa menimbulkan kemudaratan atau kerusakan, maka yang didahulukan adalah menghindari kemudaratan itu. Dengan memilih membatalkan pernikahannya, Asmiranda berharap ia tidak perlu menyandang status janda. Pasalnya, dengan dibatalkannya pernikahan tersebut, berarti Asmiranda dan Jonas dianggap tidak pernah melakukan pernikahan. Berbeda jika dia memilih bercerai, yang otomatis ia akan menyandang status janda. Hal inilah yang disampaikan pengacaranya saat memberikan pertimbangan hukum kepada Asmiranda sebelum memutuskan pilihannya. Kalau namanya pembatalan itu dicoret perkawinannya, dihapuskan dari register gitu loh. Itu namanya pembatalan. Beda dengan namanya gugatan cerai. Kalau gugatan cerai itu kan berakibat kepada status hukum seseorang. Setelah terjadi perkawinan kemudian terjadi perceraian yang dikabulkan oleh pengadilan, maka status hukumnya adalah janda bagi perempuan dan duda bagi yang laki-laki. Dasarnya itu gitu, bukan karena kita mengada-ada gitu. Jadi walaupun kita tahu bahwa pembatalan itu nggak lazim, maksudnya nggak lazim ini belum pernah, ya mungkin kalau untuk dipublikasikan memang belum pernah ada gitu mungkin ya. Tetapi dalam kenyataannya banyak gitu. Pengadilan agama memang berwenang mengadili pembatalan itu. Sidang perdana pembatalan pernikahan yang diajukan Asmiranda telah digelar pada 27 November lalu. Namun Asmiranda dan Jonas Rivanno memilih tidak hadir dan diwakili oleh pengacara masing-masing. Keputusan Asmiranda membatalkan pernikahan merupakan buntut dari kontroversi pernyataan Jonas Rivanno. Artis berusia 24 tahun itu bahkan sempat menyatakan permohonan maaf atas status perkawinannya yang meresahkan publik tersebut. Andah mengaku dialah yang meminta Jonas untuk menjadi mualaf demi perkawinan mereka. Sayangnya Jonas belum memiliki kesiapan hati untuk berpaling dari keyakinannya sebelum itu. Mau meminta maaf kepada orang tuanya Vano, kepada keluarga besar Vano, orang tua saya dan juga keluarga saya atas semua pemberitaan yang terjadi dan masalah ini, karena memang pada awalnya sayalah yang meminta Vano untuk menjadi mualaf. Dan sebenarnya masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan cara keluarga saya dan keluarga Vano juga sudah bertemu, dan masalah ini memang sudah diselesaikan secara kekeluargaan karena sudah bertemu dengan cara bermusyawarah. Tak ada gading yang tak retak. Apa daya, kendati pasangan suami istri tersebut masih saling mencintai, tak menjamin sebuah kekuatan untuk bertahan. Keputusan yang dilontarkan Andah ini disambut baik oleh Jonas.
Maka inilah jalan akhir yang terbaik untuk kisah asmara kedua artis muda tersebut. Alhamdulillah gitu, maksudnya gini, dalam proses ini memang tidak mengalami sesuatu yang rumit, dalam arti berbelit-belit ya. Tapi kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa untuk kedepannya memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dari perkawinan ini, sehingga langkah yang harus ditempuh adalah permohonan pembatalan. Hal manapun terungkap dalam hal ketika dalam persidangan, itu kan kuasa dari Vano pun tidak keberatan dengan permohonan pembatalan ini gitu. Harapan saya sebagai kuasa hukum adalah ini semua bisa berakhir dengan baik tanpa mencederai siapapun gitu. Walaupun akibat dari pembatalan ini memang Mbak Anda sebagai perempuan lah yang dirugikan.